Bab 501, mencoba untuk mengalahkan seorang ahli jiwa yang baru lahir. Bai Xiao Chun sepertinya sudah turun ke kegilaan. Dia telah menerima banyak luka, dan matanya benar-benar merah. Di belakangnya, tanah penuh dengan mayat dan para penggarap jiwa di depannya benar-benar terguncang. Bagi mereka, Bai Xiao Chun tampak gila dan sama sekali kehilangan keinginan untuk hidup. Meskipun telah membunuh cukup banyak penggarap jiwa, dia jelas terluka parah. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan cedera seperti itu saat dia melangkah maju, berteriak, "Mati!" Tiba-tiba, seorang penanam jiwa tua muncul di depannya, mengulurkan tangan yang sudah membusuk menjadi hitam. Pada saat tangannya terulur, itu tampak seperti tulang pucat ketika ia mencoba meraih dada Bai Xiao Chun, tampaknya merobek hatinya. Pada saat yang sama, 8 pembudidaya jiwa lainnya di daerah itu menarik begitu dalam pada diri mereka sehingga darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Kekuatan jiwa memukul ki dingin Bai Xiao Chun saat mereka menyerang. Jika mereka bisa memperlambat momentumnya, maka mungkin kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk menghancurkannya dalam jiwa dan raga. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Bai Xiao Chun tertawa ganas dan membiarkan tangan tulang hitam tua pria tua itu membanting ke dadanya. Mata lelaki tua itu berbinar-binar kegirangan, dan tepat ketika dia hendak meraih, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa rasanya seperti tangannya telah menabrak bongkahan besi. Dengan jantung berdebar kencang, pria tua itu mundur. Namun, saat itulah Bai Xiao Chun menerjang maju, menyundul wajah pria itu. Saat kepala pria itu hancur, dia menjerit dan mencoba untuk melawan, namun ki yang dingin telah menekan bahkan basis kultivasi Nas Chen Soul-nya, dan sesaat kemudian, dia mati dalam jiwa dan raga. Setelah membunuh orang tua itu, Bai Xiao Chun berputar, tangannya berkedip dalam gerakan mantra dua tangan untuk memanggil angin kencang yang meledak melawan 8 penanam jiwa lainnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, namun dia menembak seperti kilat ke arah 8 musuh. Mendaratkan tinju ganas ke dada mereka yang membuat mereka jatuh mundur seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu sekitar 10 napas waktu. Selama waktu itu, dia telah membunuh setidaknya 100 pembudidaya jiwa, dan banyak raksasa biadab. Di belakangnya, tanah basah oleh darah dan darah kental. Ketika ki dinginnya menghilang, dia terhuyung-huyung sedikit ke samping, di mana beberapa pembudidaya dari 5 legiun mengulurkan tangan untuk menopangnya. Mata para pembudidaya itu berwarna merah cerah. Setelah menyaksikan keganasan Bai Xiao Chun, mereka juga didorong lebih dalam ke dalam kegilaan, dan mengambilnya sendiri untuk melindunginya saat mereka kembali menyerang. Wajah Bai Xiao Chun pucat pasi, dan dia kesulitan bernapas. Namun, dengan bantuan para pembudidaya lainnya, ia berhasil menggertakkan giginya dan memasukkan pil Vestise Gadli ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol alkohol roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Alasan utama dia bersedia untuk mempertahankan cedera seperti itu beberapa saat yang lalu adalah karena dia memiliki pil Vestise Gadli untuk jatuh kembali. Begitu pil ajaib masuk ke mulutnya, panas menyapu dirinya, dan dalam sekejap mata, semua lukanya sembuh. Sementara itu, para pembudidaya terus menyerbu ke arah perisai, yang sekarang hanya berjarak sekitar 1.500 meter sepanjang jalan. Pembudidaya lain di dekatnya telah memperhatikan apa yang terjadi. Dan telah bergegas untuk bergabung dengan mereka sepanjang waktu, menyebabkan jumlah mereka membengkak menjadi lebih dari 10.000. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya kelompok besar pembudidaya yang berhasil berkumpul bersama. Ada 7 atau 8 kelompok lain seperti itu, semuanya dalam formasi dan berusaha mencapai perisai. Selanjutnya, mereka semua berkumpul di sekitar sosok kuat semacam. Dan tentu saja, Bai Xiao Chun adalah pemimpin seperti itu. Namun, dia sedikit berbeda dari tokoh inti lainnya yang telah mengumpulkan pasukan di sekitar mereka. Orang-orang itu telah lama tumbuh dalam gengsi dan kekuasaan. Sebaliknya, Bai Xiao Chun telah membantai ketenarannya dalam waktu yang sangat singkat. Dia tampaknya tidak memiliki rasa takut akan kematian, dan bersedia melawan ratusan pembudidaya jiwa dan raksasa buas.
Karena itu, ia telah mendapatkan persetujuan penuh dari semua orang di sekitarnya. Ketika kelompoknya mengecam lapisan demi lapisan oposisi, dan semakin dekat dan dekat ke perisai. Salah satu kepala suku Naschensol akhirnya menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuatnya melewati sinar cahaya destruktif yang dikirim oleh mata besar. Pada awalnya, kepala suku tingginya hanya sekitar 30 meter, tetapi ketika dia mendekat, dia dengan cepat tumbuh setinggi 300 meter. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan energinya naik ke tingkat yang bahkan lebih mengejutkan, bahkan menyebabkan angin kencang menyapu segala arah. Saat ia melaju ke arah Bai Xiaochun, teriakan alarm terdengar dari para pembudidaya. Waktu untuk mati, Iblis Bai. Dia melolong marah, suaranya bergema seperti guntur. Suara belaka suaranya sedemikian rupa sehingga para penggarap yang telah berkumpul di sekitar Bai Xiaochun mulai gemetar dan batuk darah. Dengan itu, kepala suku menyerbu ke depan, mendorong tangannya yang seperti gunung ke depan dan melepaskan tekanan bahwa para pembudidaya dari 5 legiun tidak bisa melawan balik. Dari tampilan itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikan kepala ini. Bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana, didukung oleh kultivator lain, dia mendongak dan murid-muridnya mengerut. Naschensol, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia sudah menduga bahwa Wildlanders tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah, itulah sebabnya dia menahan begitu banyak kartu truf lainnya. Meskipun adegan yang dimainkan mengejutkan, itu sama sekali tidak terduga. Sambil menggertakkan giginya, ia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian berlari ke depan untuk menemui kepala suku. Ki dingin berputar-putar di sekitarnya. Teknik hidup abadi selamanya pada layar penuh. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertemu, dan ledakan hebat memenuhi udara. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan dia hampir merasa seperti tekanan dan kekuatan tahap Naschensol saja sudah cukup untuk menghancurkannya hingga terlupakan. Namun, kepala suku tidak keluar tanpa cedera. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan matanya bersinar dengan keraguan ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Apa level basis kultivasi kamu? Kamu tidak terluka. Dalam keterkejutannya, kepala suku mengajukan dua pertanyaan dalam satu napas. Dari apa yang bisa dia katakan, Iblis Bai ini sebenarnya sejajar dengan dirinya sendiri, yang sepertinya mustahil. Bai Xiaochun menyeka darah dari mulutnya dan berkata, tingkat basis kultivasi aku. Level yang bisa membunuhmu. Pandangan sekilas membenarkan bahwa sinar cahaya dari mata raksasa pasti akan membuat kepala suku lainnya terhindar sementara. Namun, jika dia tidak merawat kepala suku ini dengan cepat, maka kematian akan segera tiba. Dengan mata berkedip-kedip, dia memutuskan untuk benar-benar memberikan perhatian pada angin. Dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan, dia mendorong tangannya ke bawah ke tanah. Water Swamp. Seketika, riak menyebar di udara, menyebabkan uap air muncul entah dari mana ketika seluruh area berubah menjadi rawa yang sangat besar. Ketika rawa itu muncul, wajah kepala suku jatuh, dan perasaan mendalam tentang krisis mematikan yang menggenangnya menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Iblis Bai ini sangat aneh. Mata kepala itu berkedip dengan niat membunuh. Sangat menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Bai Xiaochun selesai menggunakan teknik ini, dia tiba-tiba menerjang maju. Kamu mati. Tidak, balas Bai Xiaochun. Kamu mati. Dengan itu, dia mengayunkan tangannya ke atas kepalanya, menyebabkan rambut dan pakaiannya yang berlumuran darah mencambuk ketika energi melonjak ke segala arah. Kerajaan. RUUUUUUUUMBLE. Tanah berguncang saat paku besar melesat keluar dari tanah, lalu 1 detik, dan kemudian ketiga. Satu demi satu, mereka naik seperti gunung, memprovokasi pandangan kaget dari semua orang di medan perang. Kepala suku telah di tengah menerjang maju, dan ditikam langsung oleh salah satu paku. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ki yang dingin menuangkan ke dalam dirinya ketika dia melihat ke bawah pada paku, dan rawa di sekelilingnya. Dari apa yang dia tahu, uap air itu menyembunyikan binatang buas yang sangat besar. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun melompat ke udara di atas kepala suku, merentangkan tangannya lebar-lebar sambil melolong, mantra gunung hidup.
Dalam sekejap mata, batu mulai terbentuk di sekelilingnya sampai dia tampak seperti golem batu besar. Dengan kekuatan gunung yang hidup, dia memikul kepala suku dan kemudian menghancurkannya dengan kejam yang kejam. Tetua Brother Zhao dapat membunuh para ahli Naschen Soul, dan begitu pula Bai Xiaochun. Bab 502, bagaimana ini mungkin? Di bawah kepala suku adalah kerajaan Waterswamp. Dia dikelilingi oleh Ki Dingin, dan menatap kekuatan gunung Bai Xiaochun yang masih hidup. Kombinasi dari semua faktor itu menciptakan langkah yang mematikan yang merupakan harapan terakhir Bai Xiaochun untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu truf yang paling kuat. Sejak awal, dia berasumsi bahwa dia akan menghadapi saat bahaya besar seperti ini, dan karena itu, dia telah menahan sedikit kekuatan tubuh kedagingan, dan bahkan beberapa kekuatan spiritualnya. Semua untuk saat-saat seperti ini. Lebih jauh lagi, karena pil Vesli Gadlinya, dia jauh lebih percaya diri untuk dapat bertahan hidup. Karena itu, dia juga tahu bahwa dia harus keluar semua. Meskipun dia takut mati, di saat seperti ini ketika nyala kekuatan hidupnya bisa padam setiap saat, ketakutan seperti itu tidak ada gunanya. Jika dia ingin menjaga dirinya agar tidak mati, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Berhati-hatilah terhadap angin. Itu adalah garis pemikirannya. Saat ia turun, kepala suku yang gila itu juga menggunakan setiap ons kekuatan yang ia bisa untuk melawan krisis yang mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 502, bagaimana ini mungkin? Di bawah kepala suku adalah kerajaan Waterswamp. Dia dikelilingi oleh Ki Dingin, dan menatap kekuatan gunung Bai Xiaochun yang masih hidup. Kombinasi dari semua faktor itu menciptakan langkah yang mematikan yang merupakan harapan terakhir Bai Xiaochun untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu truf yang paling kuat. Sejak awal, dia berasumsi bahwa dia akan menghadapi saat bahaya besar seperti ini, dan karena itu, dia telah menahan sedikit kekuatan tubuh kedagingan, dan bahkan beberapa kekuatan spiritualnya. Semua untuk saat-saat seperti ini. Lebih jauh lagi, karena pil Vesli Gadlinya, dia jauh lebih percaya diri untuk dapat bertahan hidup. Karena itu, dia juga tahu bahwa dia harus keluar semua. Meskipun dia takut mati, di saat seperti ini ketika nyala kekuatan hidupnya bisa padam setiap saat, ketakutan seperti itu tidak ada gunanya. Jika dia ingin menjaga dirinya agar tidak mati, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Berhati-hatilah terhadap angin. Itu adalah garis pemikirannya. Saat ia turun, kepala suku yang gila itu juga menggunakan setiap ons kekuatan yang ia bisa untuk melawan krisis yang mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aspek yang paling sulit dipercaya untuk seluruh situasi adalah bahwa ia adalah seorang ahli Naschen Soul. Meskipun dia hanya di tahap awal Naschen Soul, itu masih dianggap sebagai Naschen Soul. Dan tidak masalah seberapa kuat Bai Xiaochun, kepala desa dapat merasakan bahwa dia hanya berada di tahap formasi inti, bahkan lingkaran besar. Meskipun begitu, terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah pembudidaya formasi inti yang terlambat. Dia memberikan sensasi bahaya yang sangat dekat sehingga kepala tidak bisa membantu tetapi merasa dihina dan ketakutan. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, juga tidak ada waktu untuk diskusi. Kekuatan basis kultivasi kepala suku meletus, memperkuat tubuh kedagingannya ke titik di mana dia tampak seperti Raja Surgawi. Raksasa biadab berbeda dari pembudidaya jiwa karena mereka kebanyakan berfokus pada budidaya tubuh jasmani. Meskipun kepala suku ini memiliki beberapa teknik magis yang bisa digunakannya, fondasi sebenarnya dari kekuatannya adalah kekuatan tubuh kedagingan. Mau membunuhku? Kepala meraung, melemparkan kedua tangannya di atasnya untuk menabrak Living Mountain Incantation. Tidak lain. Bai Xiaochun meraung kembali, melepaskan semua yang Living Mountain Incantation-nya, kerajaan Waterswamp, dan kekuatan Master Frigid mampu. BOOOOOOOOMMM. Angin bertiup ke segala arah, dan cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi.
Seluruh medan perang bergetar, dan para kultivator dari kedua sisi konflik semuanya secara bersamaan menatap ke arah yang sama untuk melihat apa yang akan terjadi. Mata kepala suku lainnya terpaku pada pemandangan itu, dan pada saat yang sama pikiran mereka babak belur karena gelombang kejut. Bahkan ahli nujum dan ahli top dari 5 legiun semua menatap Bai Xiaochun. Dia adalah pusat perhatian yang lengkap dan total. Ketika semua orang melihat ledakan yang menghancurkan surga, menghancurkan bumi dengan cepat. Kemudian, sesaat kemudian aura Tuan yang dingin mulai memudar, dan lonjakan kerajaan Waterswamp mulai menghilang. Di atas di udara, Bai Xiaochun gemetar dan batuk darah saat ia jatuh ke belakang. Suara retakan terdengar saat bentuk gunungnya yang retak dan hancur. Segera, bentuk sejatinya terungkap, dan setelah batuk seteguk darah lagi, ia memasukkan pil Vestige yang saleh ke dalam mulutnya. Ketika dia melihat ke atas, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk melihat hasil dari serangannya, tetapi malah melesat ke arah perisai. Pada saat yang sama, efek memudar dari Living Mountain Incantation, Waterswamp Kingdom, dan Frigid Master Aura perlahan mengungkapkan kepala suku Naschen Sol. Pada awalnya, dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak, tetapi kemudian angin sepoi-sepoi menyapu, dan dia gemetar. Kemudian kepala itu perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi abu, mulai dari kaki dan kepalanya, dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar hancur, dari bentuk fisiknya hingga ke jiwanya. Pada saat kematiannya, matanya terus bersinar dengan teror dan pembangkangan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya dari menghilang ke angin. Medan perang terdiam beberapa saat sebelum bunyi terengah-engah mulai naik, dan kemudian keributan besar. Mustahil. Surga. Kultivator Core Formation yang terlambat baru saja membunuh seorang ahli Naschen Sol. Ini. Dia juga bukan ahli Naschen Sol biasa, dia adalah kepala suku dari salah satu suku Wildlands. Kekuatan tubuh kedagingannya pasti mengejutkan. Iblis Bai ini. Sialan, dia tidak hanya keluar hidup-hidup, tapi dia benar-benar mengakhiri lawannya. Kecemerlangan apa? Bahkan ketika seruan takjub terdengar, lebih dari 10.000 pembudidaya di daerah itu mulai berteriak kegirangan dan berkumpul di sekitar Bai Xiaochun saat mereka semua menembak ke arah perisai. Raksasa dan penanam jiwa lainnya di daerah itu benar-benar terguncang. Saat Bai Xiaochun melesat ke arah mereka, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berserakan, tidak berani memberikan sedikit pun perlawanan. Bai Xiaochun telah membunuh terlalu banyak raksasa dan penggarap jiwa. Dia bahkan telah membunuh salah satu kepala suku. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berpikir untuk mencoba menghalangi jalannya? Mata besar itu mulai mengirim sinar cahaya dengan lebih cepat, sehingga mustahil bagi kepala suku lainnya untuk lebih dekat. Sementara itu, batalion Bai Xiaochun sendiri juga melaju ke arahnya. Mereka telah berusaha menghubunginya sepanjang waktu, bermaksud untuk bergabung dan menjaganya. Lagi pula, Bai Xiaochun selalu memperlakukan mereka dengan baik, ditambah lagi, prestasinya saat ini dalam pertempuran memastikan bahwa dia hampir dipromosikan di Angkatan Darat. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi inspirasi yang menakjubkan? Adapun perisai formasi mantra itu terus membuncit ke arahnya, ke titik di mana semua orang liar dan penanam jiwa. Dan bahkan kepala suku bisa melihat bahwa dia akan berada dalam perisai itu di saat-saat. Pada saat dia melakukannya, sebuah getaran melanda dirinya, dan semua keberanian dari saat-saat sebelumnya lenyap digantikan oleh rasa takut yang masih ada. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah saat dia berbalik untuk melihat orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya menggertakkan gigi mereka di luar perisai. Kamu hanya menunggu Tuan Bai kembali dan menunjukkan satu atau dua hal padamu. Di dalam perisai, Bai Lin dan para ahli top lainnya masih bertarung dengan jiwa necromancer. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah para necromancer, banyak dari mereka telah menerima luka yang menyedihkan. Begitu Bai Xiaochun berhasil masuk kembali ke dalam perisai, jiwa-jiwa ahli nujum bertukar pandang dan membuat seolah-olah untuk mengisi ke arahnya. Namun, bagaimana mungkin Bai Lin dan para ahli top lainnya membiarkan itu terjadi? Tanpa ragu sedikit pun, semua jenderal besar, serta ahli Naschen Sol lainnya dari 5 legiun, melompat maju untuk melawan mereka.
Beberapa saat kemudian, jiwa-jiwa ahli nujum tersebar, bukan dalam upaya untuk mendapatkan Bai Xiao Chun, tetapi melarikan diri kembali keluar perisai. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda, dan meskipun beberapa dari mereka cukup dekat dengan Bai Xiao Chun sehingga mereka mungkin dapat mengirim serangan biasa ke arahnya. Mengingat berapa banyak penggarap yang mengelilinginya, dan mempertimbangkan bagaimana ia telah melawan kepala suku, mereka begitu ketakutan sehingga mereka pergi begitu saja. Bai Xiao Chun mempertahankan kewaspadaan penuh karena semua ini terjadi. Segera, para ahli nujum itu pergi, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dikelilingi oleh semua kultivator yang dipimpinnya dari medan perang, ia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. Ketika dia akhirnya mencapai dinding itu sendiri, dia akhirnya tampak kehabisan energi. Jantung berdebar kencang, dia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah terjadi selama pertarungan, dan dibiarkan dengan sensasi bahwa dia nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Akhirnya, ketika malam semakin larut, Chen Hetian dan wanita muda berambut merah itu akhirnya berhenti berkelahi. Hari pertempuran akhirnya berakhir, dan satu-satunya yang tertinggal di medan perang adalah gundukan mayat. Will Lance telah menderita korban yang menyedihkan, namun demikian juga kelima legiun. Setelah istirahat malam, pertempuran berlanjut di pagi hari, sama ganasnya seperti sebelumnya. 3 bulan berlalu, selama itu pertempuran berkecamuk. Pada saat yang sama, pasukan raksasa buas terus menerima bala bantuan, dan itu sama dengan 5 legiun. Penggarap dari kota dunia terus-menerus dikirim untuk mendukung pasukan di tembok besar, dan memastikan bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berkurang. Selama 3 bulan, satu demi satu nama menjadi terkenal dalam 5 legiun, semua berkat kredit pertempuran yang telah mereka kumpulkan. Tentu saja, Bai Xiao Chun adalah yang paling spektakuler dari semuanya. Meskipun ia tidak pernah kembali ke garis depan selama 3 bulan yang telah berlalu. Keberanian dan kekuatan baja selama pertempuran awal menyebabkan lebih dari 10.000 pembudidaya yang ia bawa ke tempat yang aman untuk melihatnya dengan hormat dan kagum. Selain itu, kredit pertempurannya terus meningkat meskipun tidak seorang pun di 5 legiun dapat menentukan sejauh mana tepatnya. Sementara itu, situasi serupa terjadi di antara pasukan Will Lance. Karena pertempuran sengit, satu ahli yang kuat demi satu naik ke ketenaran, sebagian besar dari mereka adalah ahli nujum. Sebulan sebelumnya, saat pertempuran tampaknya mereda, para necromancer tampaknya meninggalkan taktik menggunakan jiwa sebagai senjata mereka. Dan bukannya mulai bertarung secara pribadi di medan perang. Ketika mereka melakukannya, serangan yang mereka keluarkan mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena benda sihir yang mereka miliki, meskipun tidak berada pada level harta berharga, semuanya dihiasi dengan minimal 7 desain peningkatan roh. Bahkan ada beberapa dari mereka yang telah menerima peningkatan roh 10 kali lipat. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah 3 ahli nujum tertentu yang berada di tahap Naschen Soul. Item sihir mereka melepaskan kekuatan mengejutkan yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk dengan mudah membunuh pembudidaya Naschen Soul lainnya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menantang para ahli realita kuasi dewa seperti Bailin. Masing-masing dari ketiga necromancer menggunakan item ajaib dengan 13 desain perak pada mereka. Mengejutkannya, itu adalah benda magis dengan peningkatan semangat 13 kali lipat. Banyak pembudidaya dari legiun terkejut dengan ini, terutama Bai Xiao Chun. Bahkan, itu sangat sulit baginya sehingga dia secara pribadi naik ke tembok untuk melihat sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bab 503 Promosi ke Kolonel. Bai Xiao Chun hampir tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Di negeri Heavenspan, peningkatan roh paling maju yang pernah dilihatnya ada 10 kali lipat. Tapi sekarang, dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga, dia melihat benda-benda ajaib yang telah ditingkatkan jauh melampaui itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Mungkinkah, bahwa Will Lance menyimpan beberapa rahasia misterius tentang peningkatan roh? Bahkan ketika dia merenungkan masalah itu, dia secara tidak sadar melemparkan inderanya ke arah penyu wajan di jarinya.
Paling menceritakan semua tentang semuanya adalah bahwa Bailin dan para ahli paling kuat lainnya tampaknya tidak menemukan masalah yang sama sekali tidak biasa. Itu hampir seolah-olah mereka terbiasa melihat ahli nuju menggunakan roh item magis yang ditingkatkan. Selain itu, mata mereka menyala dengan penuh semangat saat melihat mereka, dan mereka menyerang dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Jelas dengan harapan mendapatkan tangan mereka pada salah satu harta yang ditingkatkan. Tampaknya, untuk para jenderal dan jenderal besar, salah satu hal utama yang bisa mereka peroleh dari pertempuran bukanlah kredit pertempuran, melainkan semangat meningkatkan harta necromancer. Pertempuran berlangsung selama 1 bulan lagi, setelah Willens akhirnya mundur. Pasukan tembok besar tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, tembok besar juga menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Baik Chen Hetian maupun wanita muda berambut merah keluar di atas dalam konflik mereka, dan pada kenyataannya, keduanya menerima luka yang sama. Hanya pada saat pasukan Willens mulai mundur, Bai Xiaochun akhirnya bisa melihat wanita muda berbaju merah. Dia mengenakan pakaian merah panjang dan rambut hitam mengalir. Dia tampak sangat muda, dan cantik dengan cara yang bahkan melampaui Chen Manyao. Namun, yang lebih penting adalah basis kultivasinya, yang membuatnya memancarkan aura bangsawan yang akan membuat siapapun yang memandangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang di dada mereka. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Saat ini, dia menatap Li Hongming dengan murung, yang datang ke gudang senjata untuk mengunjungi Bai Xiaochun pada sore hari saat pertempuran berakhir. Awalnya Li Hongming adalah seorang kolonel, dan masih ada, tetapi telah naik dalam jajaran kolonel berkat akumulasi kredit pertempuran selama pertempuran. Xiaochun, kamu terkenal sekarang. Benar-benar terkenal. Menurut laporan rahasia yang aku lihat, Willens telah meningkatkan karunia di kepala kamu. Apakah kamu tahu apa upahnya untuk kematian kamu? Jiwa binatang buas. Meskipun hadiah hanya salah satunya, dan tidak jelas jenisnya, itu masih sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula, jika kamu dapat mengumpulkan cukup 5 elemen jiwa binatang buas untuk memenuhi persyaratan logam kayu, air, api, dan bumi, kamu dapat melangkah ke tahap Naschen Soul. Hanya orang-orang di top 10 dari daftar eksekusi Willens yang mendapatkan hadiah seperti itu yang melekat pada nama mereka. Selamat, Xiaochun. Kamu sudah masuk 10 besar. Satu-satunya orang yang bahkan dekat denganmu dalam daftar itu adalah pembudidaya Naschen Soul. Faktanya, kamu adalah satu-satunya kultivator formasi inti dalam 30 besar. Iblis Bai. Itulah yang orang-orang Willen memanggilmu sekarang. Li Hongming dengan tulus menawarkan ucapan selamatnya kepada Bai Xiaochun, dan benar-benar bergegas ke sini hanya untuk memberitahunya berita ini. Namun, Bai Xiaochun dibiarkan gemetar ketakutan. Jiwa binatang buas sebagai hadiah. Bai Xiaochun tidak bisa menahan napas karena terkejut ketika jantungnya mulai berdebar. Dia hanya bisa membayangkan betapa orang liar dan penanam jiwa di Willens ingin membunuhnya sekarang. Li Hongming terus menghela nafas tanpa henti di hatinya. Ketika dia berpikir kembali ke masa Bai Xiaochun pertama kali tiba, tidak mungkin untuk memprediksi bahwa dia akan menjadi begitu terkenal baik di dalam maupun di luar tembok besar. Mereka berdua mengobrol sedikit tentang beberapa hal acak, sampai akhirnya Li Hongming bisa merasakan bahwa Bai Xiaochun merasa sedih. Akhirnya, dia menepuk pundaknya dan pergi. Setelah itu, Bai Xiaochun duduk dan menghela nafas. Ah, terserahlah. Kemanapun aku pergi, aku selalu tampil memukau. Ai, skenario terburuk, aku tidak pergi keluar tembok besar setelah ini. Aku akan bertahan sampai 10 tahun berlalu, dan kemudian kembali ke sekte. Hanya dengan menghibur dirinya sendiri dengan cara ini dia bisa agak masih berdetak jantungnya. Namun, kecemasannya tidak hilang begitu saja. Tidak hanya dia khawatir tentang pembudidaya jiwa Willens mencoba untuk mendapatkan hadiah di kepalanya. Tetapi dia juga tidak bisa menahan diri dari menjadi gelisah tentang pembudidaya lain di 5 Legiun. Bagaimanapun, kepalanya sangat berharga sekarang. Untungnya, dia tidak perlu terlalu lama merendam kekhawatirannya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, promosi dibagikan. Banyak pembudidaya dipromosikan dari tentara biasa ke pangkat letnan atau kapten.
Adapun Bai Xiaochun, dia adalah satu dari hanya 2 kapten yang dipromosikan menjadi kolonel. Sekarang dia adalah seorang kolonel, dia dapat menduduki gudang senjata dan pusat komando pribadinya sendiri. Selanjutnya, selain Zhao Long dan batalion asli 100 orang, ia sekarang akan memerintahkan 900 pembudidaya tambahan. Butuh kredit pertempuran yang sangat besar untuk mendapatkan promosi dari kapten ke kolonel, yang membuat promosi semacam itu sangat tidak umum karena hanya satu pertempuran saja. Kapten lain yang menerima promosi menjadi kolonel sudah ditempatkan di Great Wall City selama 100 tahun. Satu-satunya alasan dia akhirnya bisa mendapatkan promosinya adalah karena dia akan menerobos ke lingkaran besar formasi inti. Dan telah mempertaruhkan hidupnya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang benar adalah bahwa terlepas dari berapa banyak penanam jiwa Bai Xiaochun telah menebang, dan terlepas dari kenyataan bahwa ia telah membantai seorang kepala suku, ia masih tidak harus memiliki kredit pertempuran yang cukup untuk dipromosikan. Satu-satunya alasan dia sekarang seorang kolonel adalah karena pil konvergensi jiwa dan bom tungku pilannya. Dengan cara itu, ia telah maju dengan pesat dan dipromosikan menjadi kolonel dalam satu gerakan. Sebagai apoteker, ia telah menemukan pil konvergensi jiwa, yang akhirnya mengubah jalannya pertempuran. Selain itu, harta karunnya yang meledak juga mengejutkan semua orang di dekat dan jauh. Dan kemudian ada kecakapan pertempurannya. Setelah menebang banyak penggarap jiwa, dan bahkan seorang kepala suku, jelas bahwa tubuh kedagingannya mirip dengan tingkat jiwa yang baru lahir. Dan meskipun dia bukan ahli Naschen Soul sejati, dia jelas bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pembudidaya Core Formation. Selain semua itu, ia telah menyelamatkan nyawa lebih dari 10.000 tentara, menyebabkan banyak pembudidaya memuja dia. Untuk melengkapi semua ini, dia sekarang berada di 10 besar pada daftar eksekusi Willands. Semua berbagai kehormatan dan kemuliaan ini seperti gelombang kejut yang bergulir di seluruh Great Wall City. Selain itu menyebabkan para jenderal dari 4 legiun lainnya tiba-tiba melihat Bai Xiaochun sebagai jauh lebih penting daripada sebelumnya. Siapapun yang memiliki Bai Xiaochun di legiun mereka tidak hanya akan memiliki prajurit gagah berani, tetapi juga akan memiliki pil konvergensi jiwa dan meledak tungku pil. Plus, mereka akan meminta seseorang yang dihormati oleh ribuan pembudidaya lainnya. Dia benar-benar paket yang komprehensif. Para jenderal dari 4 legiun lainnya cukup bersemangat, dan karenanya, tidak mengherankan bahwa pada malam di mana Bai Xiaochun dipromosikan menjadi kolonel, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di luar gudang senjata. Di dalam seberkas cahaya itu ada seorang lelaki tua mengenakan baju zirah hitam pekat. Dia berdenyut dengan energi hitam, dan memiliki gambar ilusi seekor harimau ganas melayang di atas kepalanya. Matanya merah cerah, dan dia tampak berdenyut dengan ki iblis. Secara keseluruhan, dia membuat pemandangan yang sangat menakutkan. Selain semua itu, ia memiliki basis kultivasi yang sangat mendalam, menjadi setengah langkah ke alam dewa. Langit dan bumi bergetar pada saat kedatangannya, dan semua pembudidaya di gudang senjata mendongak dan kemudian memegang tangan untuk memberi hormat. Ini adalah jenderal dari Iblis Hitam. Salam, Jenderal. Zhao Long dan rekan-rekannya terguncang, dan untuk Bai Xiaochun, dia berada di tengah meditasi ketika dia merasakan tekanan tiba-tiba di daerah itu. Berjalan keluar, dia melihat Jenderal Black Demons melayang di udara. Bai Xiaochun tidak pernah berinteraksi secara pribadi dengan pria itu, mereka hanya melihat satu sama lain di medan perang. Merasa sedikit terkejut melihatnya di sini, Bai Xiaochun menggenggam tangan dan membungkuk. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat dia mendarat di depan Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan persetujuan dan kekaguman. Grandmaster Bai, mengapa kamu tidak bergabung dengan Black Demons? Kompensasi apapun yang mereka berikan kepada kamu di sini, aku akan melipat gandakannya. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Dia memiliki banyak kebebasan di Skin Flayers, dan tidak berencana untuk pergi. Namun, mata jenderal ini terbakar seolah-olah dengan api, jelas dia benar-benar ingin Bai Xiaochun menyetujui usul itu. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, seberkas cahaya lain muncul di langit.
Sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, sebuah suara baru terdengar. Jangan dengarkan dia, Grandmaster Bai. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Bein Stars? Aku tidak hanya akan menawarkan kamu 10 kali lipat kompensasi kamu saat ini, tetapi aku juga dapat menjamin bahwa kamu tidak akan terluka oleh Wildlanders bahkan sekali saja. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu berakhir dalam situasi kritis seperti yang terjadi sebelumnya. Bahkan ketika kata-kata itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah merah muncul. Dia sangat menarik, dan memiliki senyum hangat yang bahkan tidak memiliki sedikit amarah, dia hampir tampak rendah hati. Namun, Bai Xiaochun telah melihatnya bertarung dalam pertempuran, dan tahu bahwa aura pembunuhannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun kecuali Bai Lin. Kamu akan menjamin keselamatan aku. Bai Xiaochun berkata tanpa sadar, jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia baru saja merenungkan masalah betapa berbahayanya hal itu, jadi mendengar Jenderal Bein Stars mengajukan tawaran seperti itu langsung membuatnya bersemangat. Ketika Jenderal Iblis Hitam melihat ekspresi Bai Xiaochun, dia langsung mulai gugup, dan baru saja akan memasukkan beberapa kata ketika tiba-tiba, dengusan dingin memenuhi udara. The Black Demons dan Bein Stars semuanya adalah pelit Grandmaster Bai. Apa gunanya bergabung dengan legiun yang kikir seperti milik mereka? Jika kamu datang ke Savage Bacherers, aku akan menambah kompensasi kamu hingga 2 kali lipat. Aku juga akan menjamin keamanan kamu, dan memberi kamu tanaman obat yang kamu butuhkan. Hal yang sama berlaku untuk alkohol semangat dan pil obat. Apapun sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan akan siap membantu kamu. Sinar cahaya ketiga muncul, dan saat mendarat, seorang pria tinggi kekar muncul. Bab 545 Legiun bersaing. Pria kekar itu mengenakan baju zirah yang tebal, dan tampak hampir seperti gunung. Matanya berkedip-kedip dengan sinar brutal ketika dia menatap pria tua dan pembudidaya setengah baya. Para jenderal dari Black Demons dan Bein Stars memelototinya, dan itu hampir tampak seperti perkelahian yang mungkin terjadi kapan saja. Kata Bai Xiaochun, berkedip beberapa kali. Meskipun dia sangat senang dengan fakta bahwa para jenderal dari ketiga legiun ini bersaing dengannya, dia harus menyimpulkan bahwa tawaran dari Jagal Savage tampaknya yang terbaik dari mereka semua. Namun, pada saat itu juga dengusan dingin menggema keluar, bersama dengan hembusan angin yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Kemudian, banyak sambaran petir turun dari langit, yang berputar-putar menjadi bentuk seorang pembudidaya berambut putih. Dalam sekejap mata, dia berdiri di sana di halaman Bai Xiaochun, kilat berderak di bawah kakinya, mengubah seluruh halaman menjadi sesuatu seperti danau petir. Tentu saja, kilat tidak membahayakan Bai Xiaochun atau anak buahnya. Namun, wajah para jenderal lainnya berkedip karena mereka dipaksa untuk memutar basis budidaya mereka untuk menjaga diri dari bahaya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan, Master Soul Slaughterer? Teriak pria kekar dari Savage Bacherers. Apa yang aku lakukan? Bersaing dengan kalian, tentu saja. Grandmaster Bai, mengapa tidak bergabung dengan Soul Slaughterers? Aku dapat menjamin kamu 10 tahun keselamatan, dan 50 kali lipat dari kompensasi kamu saat ini. Plus, aku dapat memastikan bahwa kamu akan kaya dan diurus setelah kamu kembali ke sekte. Aku akan memberi kamu akses ke semua tanaman obat dan sumber daya lain yang kamu butuhkan, dan aku bahkan akan memberi kamu Naschen Soul Pill yang tak ternilai. Yang harus kamu lakukan adalah menganggukkan kepala, ya, dan aku akan segera menyerahkan pil itu. Bahkan ketika ia berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, yang memegang pil obat kristal. Pil itu langsung meletus dengan aroma obat yang mengejutkan sehingga Zhao Long dan yang lainnya tidak kesulitan mengidentifikasi sebagai pil Naschen Soul. Pil Naschen Soul adalah salah satu jenis sumber daya budidaya yang paling penting yang ada di tembok besar. Mereka bahkan sulit untuk mendapatkan di sekte polaritas langit berbintang, dan catatan luas disimpan pada distribusi mereka. Mereka yang kedua nilainya hanya untuk dewa binatang buas. Bahkan, kebanyakan orang sebenarnya lebih menghargai mereka daripada jiwa binatang buas.
Lagi pula terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan jiwa binatang buas untuk melangkah ke tahap Naschen Soul akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itu hanya akan berhasil jika kamu memiliki kelima jiwa logam, kayu, air, api, dan bumi. Namun, setiap kultivator di lingkaran besar tahap formasi inti akan memiliki peluang bagus untuk mencapai terobosan dengan pil Naschen Soul. Meskipun menerobos menggunakan metode itu datang dengan kelemahan tertentu, seperti menjadi kurang kuat daripada seseorang yang menggunakan jiwa binatang buas, itu masih tahap jiwa Naschen. Dan selain itu, sangat sedikit orang yang bisa membangun koleksi penuh 5 elemen jiwa makhluk buas. Bahkan Bai Xiaochun tidak bisa mendapatkan pil Naschen Soul sejak dia tiba di Great Wall City. Karena itu, dia tahu betapa berharganya mereka, dan di sini, pembudidaya berambut putih ini memegang salah satu dari mereka di tangannya. Yang harus dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya, dan dia bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun tidak bersemangat tentang hal itu? Matanya berkobar-kobar penuh gairah ketika dia melihat pil itu, meskipun dia tidak benar-benar berencana untuk masuk ke Naschen Soul menggunakan metode itu, pil itu masih bisa sangat berguna. Dengan itu, dia bisa naik ke lingkaran besar formasi inti segera. Itu pasti akan menghemat banyak waktu. 3 jenderal lainnya memandang Naschen Soul pil, hati mereka bergetar. Bukan karena mereka tidak memiliki pil jiwa baru lahir yang bisa mereka tawarkan, mereka lakukan. Namun, pil seperti itu sangat berharga sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi ragu tentang apa yang harus dilakukan. Semakin Bai Xiaochun melihat Naschen Soul pil itu, matanya semakin cerah. Mengambil napas dalam-dalam, dia melirik ketiga jenderal diam lainnya, dan memutuskan bahwa jika dia ragu-ragu lagi, dia mungkin kehilangan kesempatan ini. Tepat ketika dia akan mengangguk, sebuah teriakan marah merobek udara. Benar-benar memalukan. Sial bodoh. Sial, beraninya kalian berempat muncul di sini di wilayah Skin Flayers dan mencoba mencuri orang-orangku. Itu tidak lebih dari Naschen Soul Pill. Abaikan mereka, Xiao Chun. Aku akan memberimu 3 Naschen Soul Pills. Itu tidak lain adalah Bai Lin, suaranya pecah seperti petir ketika dia muncul di depan Bai Xiaochun untuk menatap dengan marah pada 4 jenderal lainnya. Sejauh yang dia ketahui, fakta bahwa mereka muncul di wilayahnya untuk dengan berani mencoba merekrut salah satu pasukannya benar-benar memalukan. Dengan demikian aura pembunuhannya mengamuk saat dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan hembusan udara yang bergemuruh ke jenderal lainnya. Terkejut, Bai Xiaochun mundur, dan untuk Zhao Long dan yang lainnya, mereka sudah lama melarikan diri. Wajah keempat jenderal itu jatuh, jelas tidak ada dari mereka yang mengharapkan Bai Lin untuk benar-benar melepaskan serangan. Mereka segera memanfaatkan kekuatan basis kultivasi mereka, dan akan mulai melawan, ketika tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari mata besar di atas pagoda. Sinar itu menghantam tepat di tengah-tengah kelima jenderal, memaksa mereka untuk saling menjauh. Pada saat yang sama, suara kuno Chen Hetian bergema dengan dinginnya es. Kamu diberhentikan, kalian semua. Kalian berlima adalah jenderal, jadi mulailah bertindak seperti itu. Sambil menggertakkan giginya, Bai Lin memelototi 4 jenderal lainnya. Para jenderal, menyadari sepenuhnya bahwa mereka salah, membersihkan tenggorokan mereka, lalu melirik Bai Xiaochun sebelum berbalik dan pergi. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, melihat sekeliling, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bai Lin. Merasa agak malu, dia berkata, mereka datang mencari aku. Menghadapi suram, Bai Lin berjalan ke Bai Xiaochun. Xiaochun, keempat bajingan itu adalah penipu sejati. Jangan dengarkan mereka. Kamu tinggal di sini bersamaku. Jangan khawatir, aku akan membuat kamu tetap aman, dan aku akan membuat kamu tetap mendapatkan tanaman obat apapun yang kamu butuhkan. Kompensasi tidak akan menjadi masalah juga tidak akan pil Naschen Soul. Dengan itu, ia meringis sedikit ketika ia menarik 2 pil Naschen Soul dari tasnya memegang dan menyerahkannya ke Bai Xiaochun. Aku hanya punya 2 saat ini. Bawa mereka. Dengan sedikit waktu, aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan yang ketiga. Dalam hati, Bai Lin mengutuk fakta bahwa dia sekarang perlu membuat pil Naschen Soul pil lagi.
Yang benar adalah bahwa mereka tidak mungkin diperoleh, tetapi selalu butuh waktu lama untuk menghemat sumber daya yang cukup untuk membelinya. Bai Xiaochun mengambil 2 Naschen Soul Pills, hatinya bergetar dengan antisipasi. Lalu dia melihat kembali ke Bai Lin, tiba-tiba tersentak dengan seberapa baik jenderal memperlakukannya. Dan kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan terus melayani sebagai bawahan pria itu untuk beberapa waktu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sangat serius. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Kamu pikir aku orang macam apa, Jenderal? Jika aku ingin bergabung dengan salah satu legiun lainnya, aku bisa setuju sebelum kamu muncul. Jenderal, apakah kamu tidak mengerti mengapa aku membeli waktu? Aku tidak mampu memprovokasi keempat jenderal itu. Karenanya, aku juga tidak bisa menolak begitu saja. Dan itulah sebabnya aku menunggu kamu untuk mengendalikan situasi." Dengan itu, ia menjentikkan lengan bajunya. Terlihat lebih serius dari sebelumnya, ia melanjutkan, "Jenderal, kamu telah memperlakukan aku dengan baik. Bagaimana mungkin aku dapat menyebabkan kesulitan bagi dermawan semacam itu? 2 Naschen Soul Pills cukup berharga untuk mereka sendiri. Aku tidak akan mengambil sepertiga dari kamu bahkan jika kamu menawarkannya." Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam memberi hormat, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dari apa yang bisa dia katakan, kata-katanya barusan telah bertepi dengan niat yang benar, dan telah diucapkan dengan sempurna. Terlepas dari seberapa banyak Bai Lin benar-benar mempercayai apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, dia masih terharu. Setelah melihat Bai Xiaochun untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa dia jelas tipe orang yang tahu bagaimana bertindak dengan benar di depan orang lain. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, "Xiaochun, jika mungkin, cobalah untuk membangun kredit pertempuran yang cukup selama 10 tahun ke depan untuk menjadi seorang jenderal besar. Jika kamu bisa mencapai peringkat itu, status dan posisimu akan sangat berbeda. Bahkan posisi sekte penantang sungai kamu akan berubah menjadi lebih baik." Ketika jenderal besar kembali dari 5 legiun ke sekte, mereka menjadi tua-tua Hall of Steel Veins. Itu adalah status yang melampaui posisi siapapun di aula lain manapun. Jika kamu dapat mencapai tingkat itu, kamu akan berada di salah satu kelompok paling kuat di seluruh sekte polaritas langit Daosteri. Selama kamu tidak pernah mengkhianati sekte ini, kamu dapat melakukan hampir semua hal yang kamu inginkan. Bai Lin tidak menawarkan penjelasan yang lebih rinci dari itu. Setelah membuat beberapa pernyataan yang tidak jelas, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Bai Xiaochun berpikir berjalan kembali ke kamarnya. Kemudian dia mengeluarkan medali komandonya dan memeriksa berapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi jenderal besar, dan tersentak. Yang banyak, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana para jenderal besar lainnya berhasil dipromosikan, butuh kredit pertempuran lebih dari 100 kali lipat dari yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi kolonel. Itu pada dasarnya menyiratkan bahwa itu akan membutuhkan 100 pertempuran seperti yang baru saja dia perjuangkan untuk mendapatkan promosi itu. Kalau begitu lupakan saja, pikirnya. Aku hanya akan tetap menjadi seorang kolonel. Merasa sedikit berkecil hati, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan medali komandonya. Kemudian dia mengeluarkan Naschen Soul Pill, di mana matanya lagi-lagi mulai bersinar. Lingkaran besar formasi inti. Mencoba untuk tetap tenang, dia mengatur beberapa mantra pembatas di sekitar kediamannya. Dan kemudian mengatakan kepada Zhao Long dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke meditasi terpencil. Pada saat semua persiapannya selesai, itu jauh di malam hari. Ketika semuanya sudah siap, dia perlahan-lahan memasukkan salah satu pil Naschen Soul ke dalam mulutnya. Seketika, dia mulai gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan suara gemuruh. Kemudian, energi yang mengejutkan dari langit dan bumi melonjak melalui dia, berkumpul di lokasi Gold Core-nya. Bab 505, Lingkaran Besar Inti Emas. Gemuruh. Kekuatan tanpa batas dari Naschen Soul Pill menabraknya seperti gelombang yang marah, mengalir ke Gold Core-nya dan menyebabkan lorong-lorong ki-nya berkobar.
Inti emasnya, yang dipenuhi dengan aura surga Dao dan 9 lautan spiritual, bergemuruh ketika kekuatan spiritual surga dan bumi menabraknya. Menyebabkan aura basis kultivasinya segera mulai naik. Sebelumnya, dia telah berada di tahap akhir Gold Core, dan sangat dekat dengan lingkaran besar. Ki dingin di dalam dirinya sudah mencapai tingkat 80%, dan begitu dia mencapai tingkat 100%, dia akan mencapai terobosan yang dia cari. Saat energi surga dan bumi memenuhi inti emasnya dan 9 lautan spiritualnya, ia melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving miliknya, menyebabkan ki dingin bergetar dengan cepat. Itu bukan ki dingin yang biasa, itu dari level Master Frigid. Begitu dia memasuki lingkaran besar, ki dinginnya juga akan menerobos ke tingkat Frigid Paragon. Sebagai Paragon Frigid, ia akan dapat membekukan sebagian dari air sungai Heavenspan. Selanjutnya, ketika dikombinasikan dengan kemampuan dan kekuatan luar biasa lainnya, ia akan dapat membekukan siapapun di tahap formasi inti di tempat. Dan bahkan membunuh mereka dengan pikiran belaka. Aura Frigid Paragon bahkan bisa menyebabkan masalah besar bagi para ahli Naschen Soul. Setelah terobosannya ke lingkaran besar, kekuatan surga Dao Gold Core-nya akan dapat melepaskan potensi sebenarnya. Itu adalah tipe Gold Core yang paling kuat, tipe yang bisa mengguncang tahap Naschen Soul. Sebelumnya, dia hanya bisa melawan kepala suku Naschen Soul dengan mengandalkan pil Wesley yang saleh dan kekuatan tubuh kedagingannya yang luar biasa. Tapi begitu dia melangkah ke lingkaran besar, maka bahkan jika dia menghadapi pembudidaya jiwa biasa dengan kemampuan ilahi dari tahap Naschen Soul, dia pasti akan bisa melawan mereka ujung kaki sampai ujung kaki. Lingkaran besar dari panggung Gold Core. Pikiran seperti itu mengisi Bai dengan antisipasi, serta kegembiraan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan karena itu, dia menenangkan pikirannya dan fokus pada sekolah Frigid Willen Evolving Incantation, mengirimkan pulsa ki dingin dari tubuhnya. Ki dingin memenuhi gedung, langsung membekukan segalanya. Bahkan, dari luar, bangunan itu hampir tampak seperti es batu besar. Saat suara retak terdengar, Zhao Long dan yang lainnya yang berjaga memandang dengan kaget. Beberapa saat kemudian, bahkan beberapa tungku pil terdekat dibekukan seperti bangunan. Untungnya, Bai Xiaochun telah memperingatkan mereka sebelumnya tentang apa yang akan terjadi, dan mereka berada agak jauh. Kalau tidak mereka bisa saja berada dalam bahaya dibekukan. Teknik apa yang dipupuk Kolonel Agung kita? Itu. Ki dingin itu begitu kuat. Mengerikan. Petik 2 titik. Zhao Long dan Liu Li bertukar pandang, seperti yang dilakukan orang lain. Bahkan ketika mereka melihat ki dingin mengisi lebih dari setengah gudang senjata. Kemanapun ia pergi menjadi dunia es beku. Untungnya, selama kebangkitan Bai Xiaochun menjadi terkenal, semua Grandmaster telah pindah. Jika tidak, mereka juga akan dibekukan di tempat tinggal mereka. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, seluruh gudang senjata dibekukan. Itu tampak seperti gunung es yang mengejutkan tidak hanya Zhao Long dan yang lainnya di resimen, tetapi juga para player skin lain di daerah itu. Bahkan ada jenderal besar dengan basis budidaya Naschen Soul yang heran, dan untuk Bai Lin, dia secara pribadi terbang untuk melihat apa yang terjadi. Setelah melihat ke gudang senjata, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Jika dia memiliki ki dingin dari tingkat ini sebelumnya, dia akan bisa berjuang kembali ke tempat yang jauh lebih mudah daripada dia. Mata berbinar-binar dengan persetujuan. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah agar Skin Flayers datang dan berdiri. Jaga sebagai pelindung Dharma. Yang terakhir mencatat adalah Deva Chen Hetian. Sinar cahaya keluar dari mata besar itu untuk menyinari gudang senjata, yang dengan cermat memeriksa situasinya sebelum menarik beberapa saat kemudian. Ini sepertinya beberapa transformasi baru dari ki dingin, gumam Chen Hetian sambil berpikir. Waktu berlalu. Sesi meditasi terpencil Bai Xiaochun berlangsung selama beberapa bulan, di mana waktu pertempuran kembali di luar tembok besar, tetapi sedikit lebih dari pertempuran kecil. Tidak ada yang seperti pertempuran awal tahun itu terjadi. Akhirnya, kultivasi berbulan-bulannya mengarah ke momen krusial.
Energi surga dan bumi yang disediakan oleh Naschen Soul Pill telah berkumpul di Gold Core-nya, menyebabkan lautan spiritualnya bergetar ketika Ki dingin benar-benar membekukan Gold Core-nya. Dari tampilan itu, intinya berubah menjadi inti es. Pada titik ini, core emas lebih dari 90% membeku, dan berdenyut dengan aura beku yang membuat Bai Xiaochun tak bergerak dan tampak membeku. 3 hari lagi berlalu. Malam itu, ketika bagian terakhir dari core emas ditutup dengan es, core emas Bai Xiaochun benar-benar telah berubah menjadi inti es. Suara gemuruh bergema di benaknya saat matanya terbuka. Pada saat yang sama, aliran energi yang tak terbatas keluar dari dalam dirinya. Terobosan basis kultivasi. Dia tidak lagi berada di tahap akhir Gold Core, dia sekarang berada di lingkaran besar. Itu berhasil. Teriaknya, matanya berkilau dengan cahaya aneh. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa inti es emas di dalam dirinya mengandung ki dingin yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Lebih jauh, karena ki itu mengalir melewatinya, itu tidak merugikan sedikit pun. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan aliran ki dingin muncul dari ujung jarinya. Seketika, lapisan-lapisan es di sekelilingnya mulai bergetar, seolah-olah tekanan yang luar biasa tiba-tiba turun ke es yang ada, tekanan dari kaisar semua benda beku. Seketika, lebih banyak es mulai menumpuk di gudang senjata, menyebabkan semua pembudidaya yang telah berdiri berjaga untuk menghindarinya. Paragon Frigid. Bai Xiaochun bergumam, ekspresinya sama seperti dia memandang dengan serius ke ujung jarinya. Untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah beberapa transformasi yang tidak dapat dijelaskan terjadi pada inti es di dalam dirinya. Hampir seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang benar-benar ada di dalam Ice Core, dia pasti bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab, dan yakin bahwa jika dia membuat terobosan lain, hasilnya akan mencengangkan. Sepertinya hampir seperti kekuatan kontrol. Gumamnya. Tunggu, aku mengerti. Karena aku mengolah mantra Will Evolving School Frigid, dan baru saja membuat terobosan besar, maka aku kemungkinan besar akan memiliki will yang tumbuh di dalam inti es. Bai Xiaochun sudah memiliki spekulasi dan pemahamannya sendiri tentang apa yang disebut will. Setelah sedikit waktu, dia menekan rasa penasarannya, jawabannya akan datang ketika kemauannya akhirnya dibawa keluar ke dunia. Maka dia akan tahu pasti. Basis kultivasi aku sekarang berada di lingkaran besar dari tahap inti emas. Selanjutnya adalah teknik abadi hidup kekalku. Kekuatan Pil Naschen Soul telah mendorongnya ke lingkaran besar, tapi masih ada sedikit kekuatan yang tersisa, yang bisa dia ubah menjadi kekuatan hidup. Pil Naschen Soul ini benar-benar memenuhi reputasi mereka. Sayang sekali aku tidak memiliki formula obat. Tentu saja, berdasarkan apa yang bisa aku katakan, bahan utama hampir pasti adalah rumput melahirkan abadi. Rumput persalinan abadi adalah jenis tanaman obat yang hampir punah yang fungsi utamanya adalah menyediakan kekuatan tenaga hidup. Dalam legenda, tipe kekuatan hidup itu bisa digunakan untuk menjadi abadi. Tentu saja, itu tidak benar sama sekali, namun, ia menunjukkan betapa berharganya rumput yang abadi. Dari apa yang bisa kukatakan, selama aku mencegah Pil Naschen Soul mengambil inti siku dan membentuk Naschen Soul, maka ku bisa menyerap kekuatan hidup dengan Undying Life Forever teknikku. Dan membuat kemajuan besar. Level ketiga dari kodeks kematian adalah tendon kematian. Aku sudah mengolahnya di kedua lengan dan kedua kaki, dan aku hanya kekurangan di batang dan kepala. Persyaratan untuk batang tubuh itu penting. Setelah beberapa saat berpikir, dia melihat Pil Naschen Soul yang kedua, mengertakkan gigi, dan memasukkannya ke mulut. Siapapun di luar yang melihatnya mengkonsumsi Pil Naschen Soul kedua akan benar-benar terperangah. Untuk satu hal, Naschen Soul Pills sangat berharga, dan lebih jauh lagi, hanya sedikit orang yang perlu mengkonsumsi lebih dari satu untuk membuat terobosan mereka. Begitu dia mengkonsumsi pil kedua, energi surga dan bumi meletus ke lorong kinya. Hampir segera, itu mulai menuju inti esnya, di mana biasanya berbicara itu akan menghancurkan inti dan mulai membentuk jiwa baru lahir. Namun, segera setelah energinya mulai melaju ke inti es, mata Bai Xiaochun berkedip, dan dia melepaskan teknik hidup kekal yang abadi.
Suara gemuruh terdengar ketika pusaran besar terbentuk di tubuhnya, dan gaya gravitasi yang mengejutkan muncul. Dalam sekejap mata, semua energi surga dan bumi berbelok keluar tentu saja dan mulai mengalir ke pusaran itu.